Halo teman-teman Purwadika, rasanya sudah lama nih kita nggak mendengarkan cerita tentang hiring partner kita. Nah, untuk hiring partner story kali ini, mungkin kalian sudah familiar dengan nama perusahaannya. Ya, minimal sudah pernah dengar lah ya. Nah, yuk langsung aja kita berbincang dengan Mbak Rini yang merupakan rekruter dari ruparupa.com. Selamat siang Mbak Rini. Selamat siang, Mbak Rininta. Ya, nah Mbak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan interview ini, mungkin Mbak Rini boleh perkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman Purwadika. Halo, saya dengan Rini Nur Indah, saya biasa dipanggil dengan Rini. Saya ada rekruter dari ruparupa.com. Ruparupa.com adalah e-commerce, jadi dia konsepnya one stop shopping online di Indonesia untuk menjawab kebutuhan masyarakat untuk kemudahan berbelanja. Jadi kita menjual peralatan rumah tangga dan furniture. Jadi customer bisa belanja online di ruparupa.com. Kita juga satu grup dengan S1ware, Informa Furnishings, Toys Kingdom. Jadi barang-barang untuk grup bisnis kita juga ada dijual di ruparupa.com. Nah, mungkin teman-teman sering lihat nih kalau misalnya ke S-Hardware suka ada logonya ruparupa.com. Itu sama kan Mbak ya, ruparupa.com dengan sama S-Hardware itu? Sama. Jadi kita satu grup dalam naungan grup bisnis kawan lama grup. Kalau untuk S1 kan toko offline-nya ya Mbak ya. Kalau misalnya rupa-rupa kita online-nya. Jadi barang-barang S1, barang-barang Informa juga bisa dibeli di rupa-rupa. Apalagi zaman sekarang nih lagi serba dibatasi. Kalau misalnya mau belanja furniture atau peralatan rumah tangga bisa ke ruparupa.com ya, daripada langsung ke tokonya langsung. Ya betul, kalau ada batasan kita, kalau online kan kita nggak ada batasan, kapanpun dan dimanapun kita bisa belanja. Nah sekarang kan kita sudah memasuki bulan ke-9 nih, di bulan September ini. Kalau misalnya kita trace back ke beberapa bulan lalu, ketika periode awal pandemi, kan banyak banget nih industri yang nggak stabil. Nah untuk rupa-rupa sendiri, gimana sih keadaan industrinya ketika pandemi kemarin? Sebenarnya cukup challenging ya, tapi kami secara ekonomi masih cukup stabil karena semua menjadi digital base gitu. Jadi semua yang tadinya di masa pandemi ini ada PSBB, ada peraturan-peraturan untuk stay di rumah saja gitu. Jadi masyarakat pastinya lebih banyak berbelanja online. Jadi otomatis digital traffic yang mengunjungi website ruparupa.com itu cukup tinggi karena masyarakat tidak keluar rumah gitu sehingga mereka berbelanja online. Betul. Ketika ada problem pasti ada solutionnya ya. Ketika banyak perusahaan yang melakukan layoff untuk meminimalisir cost, kalau nggak salah rupa-rupa justru malah nge-hire orang-orang baru nih. Apa sih alasan yang mendorong rupa-rupa itu untuk tetap hiring digital talents di kondisi pandemi kemarin? Karena sebenarnya demand kami untuk digital talents saat ini cukup tinggi. Sebelum pandemi juga kita open vacancy Mbak, walaupun di masa pandemi kita tetap still hiring. Apalagi untuk kandidat-kandidat dalam ranah digital, terutama untuk bidang IT. Jadi software engineer, terus mobile technology developer, golang developer itu memang kita butuhkan karena memang kita demand-nya tinggi untuk saat ini dengan kebutuhan bisnis kita. Jadi itu yang mendorong kita tetap hiring untuk di masa pandemi ini. Selain itu karena perubahan model bisnis yang tadinya offline kemudian sekarang tinggi, untuk di online-nya cukup tinggi, otomatis kan SDM-nya diperlukan cukup banyak untuk menghandle online. Yang tadinya biasa-biasa aja, mungkin trafficnya sekarang trafficnya cukup tinggi, revenue-nya di online cukup tinggi, otomatis banyak model bisnis yang kita kembangkan. Jadi karena pergantian model bisnis, jadi butuh digital talent yang lebih banyak ya. Nah untuk mendapatkan digital talent itu susah nggak sih Mbak ketika waktu cari-cari digital talent gitu? Kalau saat ini sih iya, challenging banget sih. Apalagi di saat kondisi seperti ini ya. Tantangannya adalah pertama industri-industri yang lain. Jadi kompetitor, bisa dikatakan kompetitor dari segi bisnis. Pastinya semua juga berubah ke digital base, otomatis perusahaan-perusahaan lain juga digital talentnya cukup tinggi untuk kebutuhannya. Dan SDM yang ada di Indonesia memang cukup banyak yang talent dan potensial, hanya saja karena kondisi pandemi ini juga membuat
kandidat itu mungkin agak berpikir juga kalau misalnya mau pindah kerja, cari kerja baru gitu. Karena kan kedepannya ada beberapa situasi tidak menentu. Untuk menyambung pertanyaan tadi, kalau misalnya dari Rupa-Rupa sendiri, kriteria digital talent seperti apa sih yang dibutuhkan dan sesuai untuk Rupa-Rupa? Mungkin dari segi soft skill-nya atau hard skill-nya? Yang sesuai untuk rupa-rupa.com itu adalah talent-talent yang muda dengan semangat belajar dan curiosity yang tinggi. Kita berharap ada talent-talent yang join di kita itu punya attitude yang baik, etos kerja yang juga baik, yang pasti memiliki kompetensi atau skill dan experience juga di bidang yang sama gitu, akan lebih baik di bidang e-commerce, punya pengalaman atau experience entah mengerjakan project-project di dalam dunia digital atau pengalaman kerja di bidang e-commerce. Lalu kriteria yang lain juga adalah selalu update dengan perkembangan teknologi dan bisnis saat ini. Nah, sekarang aku mau tanya nih, gimana sih tanggapan rupa-rupa.com terhadap kita? Oke, baik. Waktu itu saya hiring alumni Purwadika bulan April ya kalau nggak salah ya. Nah, itu ada 2 yang kita hiring. Ada satu website konten, satu SEO engineer. Ini saya dapatkan talent Purwadika dari hiring day yang waktu itu diadakan oleh Purwadika. Kemudian ada website Purwadika juga yang memudahkan saya untuk melihat talent-talent dari Purwadika. Jadi saya juga search dan invite untuk proses rekrutmen dari website Purwadika juga. Nah, pertama tahu hiring day itu dari mana sih, Kak? Saya dihubungi sama tim Purwadika, kemudian diinformasikan untuk ikut hiring day, datang ke kantor Purwadika, kemudian wawancara. Jadi cukup unik ya sebenarnya metodenya. Jadi kalau biasa adalah kandidat-kandidat atau pelamar atau talent yang mendatangi recruiter atau HR, ini kita yang mendatangi dan melihat portofolio mereka pada saat hiring day. Jadi waktu itu saya dan tim datang ke sana dan interview beberapa orang. Kalau misalnya dari yang Mbak rasain sendiri, enakan yang HR yang mau interview kayak di hiring day atau yang seperti rekrutmen yang biasa yang kandidat datang ke kitanya? Sebenarnya yang hiring day enak juga sih, Mbak. Saya juga cukup suka gitu ya, karena dalam satu ruangan ada beberapa talent dan kita bisa tanya-tanya langsung, jadi bisa lebih jelas dan lebih detail project-project apa yang mereka pernah kerjakan gitu, dan langsung bertatap muka juga waktu itu. Terus aku mau nanya nih, kenapa sih waktu itu Rupa-Rupa mempercayakan Purwadika sebagai hiring partnernya? Karena yang pasti punya course di bidang digital, jadi cukup sesuai sama kebutuhan di area digital saat ini, kebutuhan bisnis kita, dan kemudahan juga untuk approach talent Purwadika untuk proses rekrutmennya, dan pastinya Purwadika juga punya standar-standar yang cukup baik gitu dalam menyediakan talentnya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih. Sampai saat ini tantangan yang dialami Rupa-Rupa di era digital ini apa sih? Tantangan ya? Tantangannya sih pastinya mengikuti perkembangan saat ini sih. Jadi kita tetap harus mengikuti perkembangan teknologi dan kita harus keeping up to date terus gitu dengan teknologi yang ada, sehingga proses bisnis kita juga semakin berkembang, membuat ide-ide baru, membuat terobosan-terobosan baru untuk bisnis. Nah, itu dia perbincangan kita dengan Mbak Rini dari rupa-rupa.com. Ingin tahu cerita hiring partner lainnya? Ikuti terus ya YouTube channel Purwadika.